Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau mungkin selamat malam teman-teman yang sedang menonton video ini. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas sebuah konsep fundamental dalam ilmu hukum yang menjadi dasar berjalannya suatu ilmu peraturan perundang-undangan, yaitu hierarki norma hukum. Tapi sebelum kita berlanjut ke pembahasannya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang. Pertama itu saya, Excel Rose dengan NIM 241 0611 285. Saya Alicia Faras Aziza dengan NIM 24106111304. Nama saya Naila Rahma Abdullah dengan NIM 24106112222. Jadi teman-teman, dalam kehidupan bernegara, setiap peraturan tidak ada yang berdiri sendiri. Ada struktur, ada susunan, dan juga ada hubungan yang menentukan apakah suatu norma itu berlaku atau tidak. Nah, karena itu, memahami hierarki norma hukum sangat penting untuk menjawab pertanyaan mendasar seperti kenapa suatu hukum bisa berlaku, atau apa yang terjadi jika norma hukum tingkat atas itu dicabut, dan bagaimana sih keterkaitan antara peraturan dalam sistem hukum di Indonesia. Nah, di presentasi kali ini kita akan menyampaikan dimulai dari konsep dasar Adolf Merkle, dilanjutkan juga teori jenjang norma Hans Kelsen, hingga pengembangannya oleh Hans Nawiaski, serta penerapannya dalam konteks sistem hukum Indonesia. Tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita mulai pembahasan yang pertama. Nah, di sini Merkle menjelaskan bahwa suatu norma hukum memiliki dua sisi. Yang pertama itu ke atas, ia bersumber dan berdasarkan pada norma hukum yang ada di atasnya. Kedua, ini ke bawah, ia juga menjadi sumber dan dasar bagi norma hukum yang ada di bawahnya. Nah, konsep ini tuh menghasilkan prinsip penting. Suatu masa berlaku atau reskaf yang bersifat relatif. Artinya, keberadaan suatu norma hukum bergantung pada norma hukum yang berada di atasnya. Namun konsekuensinya, apabila norma hukum yang di atasnya ini dicabut atau dihapus, maka norma hukum yang ada di bawahnya akan otomatis tercabut atau terhapus juga. Selanjutnya, kita akan membahas Hans Kelsen ini mengembangkan teori bahwa norma hukum itu berjenjang-jenjang, berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarki. Dalam teori ini, norma yang di bawah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Nah, norma yang lebih tinggi tersebut juga berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi. Proses ini terus berlanjut sampai akhirnya berhenti pada suatu norma tertinggi yang disebut Grundnorm atau norma dasar. Nah, yang menarik dari Grundnorm ini adalah bahwa ia tidak berdasar dan tidak bersumber pada norma yang lebih tinggi lagi. Grundnorm ini berlaku secara presuppose atau diasumsikan pada sebagai dasar dari seluruh sistem hukum gitu. Jadi teori si Kelsen ini menjadi fondasi penting dalam memahami struktur sistem hukum di berbagai negara. Dengan pemahaman ini, kita dapat melihat bagaimana seluruh sistem hukum saling terkait dalam sebuah hierarki yang koheren. Sekarang kita akan membahas pengembangan lebih lanjut dari teori Kelsen oleh muridnya yaitu Hans Nawiaski melalui di teori Vorstufen-Ordnung der Rechtsnormen atau teori tata susunan norma hukum. Hans Nawiaski mengembangkan teori gurunya dalam konteks yang lebih spesifik, yaitu dalam kaitannya dengan suatu negara. Nawiaski setuju bahwa norma hukum dari negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Namun, Nawiaski menambahkan dimensi baru, yaitu norma hukum dari suatu negara tidak hanya berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, tetapi juga berkelompok-kelompok. Pengelompokan norma hukum dalam suatu negara menurut Nawiaski terdiri atas 4 kelompok besar. Kelompok yang pertama adalah Stat Fundamental Norm atau norma fundamental negara. Ini merupakan norma hukum yang tertinggi dan merupakan kelompok pertama dalam hierarki norma hukum negara. Di Indonesia sendiri, istilah ini diterjemahkan berbeda-beda oleh para ahli. Seperti Noto Nagoro menyebutnya sebagai pokok kaidah fundamental negara. Joynarti dalam bukunya Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia menyebutnya sebagai norma pertama, sedangkan Hamid S. Atamimi menggunakan istilah norma fundamental negara. Yang penting dipahami adalah bahwa norma fundamental negara tidak dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi bersifat
presuppose atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam suatu negara. Ia berfungsi menjadi norma tempat bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya. Isi dari State Fundamental Norm adalah norma yang menjadi dasar pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara yang disebut Staatsverfassung, termasuk norma perubahannya. Kelompok kedua adalah atau bisa disebut aturan dasar negara yang juga disebut aturan pokok negara. Aturan-aturan dalam kelompok ini masih bersifat pokok dan merupakan aturan-aturan yang masih bersifat garis besar, sehingga masih merupakan norma hukum tunggal. Aturan dasar negara dapat dituangkan dalam dokumen negara yang disebut atau dapat juga dituangkan dalam beberapa dokumen negara yang tersebar-sebar yang disebut dengan istilah aturan dasar negara. Biasanya mengatur tentang pembagian kekuasaan negara di puncak pemerintahan, hubungan antara lembaga-lembaga negara, dan hubungan antara negara dengan warga negaranya. Kelompok ketiga adalah atau bisa disebut undang-undang formil. Berbeda dengan kelompok-kelompok norma di atasnya, norma-norma dalam undang-undang sudah merupakan norma hukum yang lebih konkret dan terinci, dan dapat langsung berlaku di dalam masyarakat. Norma hukum di dalam undang-undang tidak saja bersifat tunggal, tetapi dapat juga berpasangan sehingga terdapat norma hukum sekunder di samping norma hukum primernya. Di Indonesia hanya dikenal satu jenis undang-undang, yaitu undang-undang yang dibentuk oleh DPR bersama Presiden. Oleh karena itu, Indonesia tidak ada istilah undang-undang pusat ataupun undang-undang lokal. Kelompok keempat adalah atau bisa disebut aturan pelaksanaan dan aturan otonom. Peraturan-peraturan ini terletak di bawah undang-undang dan berfungsi menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang. Peraturan pelaksanaan bersumber dari kewenangan delegasi, sedangkan peraturan otonom bersumber dari kewenangan atribusi. Ayo kita lihat persamaan serta perbedaan antara teori Kelsen dan Nawiaskay. Persamaannya antara lain adalah keduanya menyebutkan bahwa norma itu berjenjang-jenjang serta berlapis-lapis. Dalam arti, suatu norma berlaku, bersumber, serta berdasar pada norma di atasnya, sampai pada suatu norma tertinggi yang bersifat presuppose dan aksiomatis. Perbedaannya, yang pertama adalah Kelsen tidak mengelompokkan norma-norma, sedangkan Nawiaskay membagi norma dalam 4 kelompok. Yang kedua, teori Kelsen berlaku secara umum untuk semua sistem hukum, sedangkan Nawiaskay mengembangkannya secara khusus yang dihubungkan dengan suatu negara. Dalam konteks negara Indonesia, 4 kelompok norma menurut Nawiaskay dapat diperbandingkan sebagai berikut. Yang pertama, yakni pembukaan Undang-Undang NRI 1945. Hal ini mencakup Undang-Undang NRI 1945, Konvensi Ketatanegaraan, dan TAP MPR RI. Yang kedua adalah Undang-Undang serta Perpu. Yang ketiga, mencakup PP, Perpres, dan Perda. Demikian presentasi kami tentang hierarki norma hukum. Pemahaman tentang hierarki norma ini sangat penting untuk memahami sistem hukum Indonesia dan bagaimana berbagai peraturan perundang-undangan saling terkait dalam satu kesatuan sistem yang hierarkis. Terima kasih atas perhatian Anda.